ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Insyaallah kurang lebih 2 hari lagi, besok insyaallah kita puasa Arafah. Lalu tanggal 10 Zulhijjah atau besok hari Jumat kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Kebetulan saya kalau salat Idul Adha ini biasanya jadwal tetap di di lapangan Karanglo. Biasanya diikuti ya kurang lebih semua ya antara 500 sampai 700 lah. Ada gabungan beberapa masjid di berbagai desa. Nah, itu dulu lapangan Karanglo itu dulu dikuasai Islam Jamaah DI. Kemudian karena diplomasinya para sesepuh akhirnya awalnya disepakati untuk gantian, tapi lama-lama akhirnya LDI sudah tidak mau gagas lagi, pilih di masjid-masjid lompoknya masing-masing. Dulu gabungan LDI itu satu kelurahan gabungan, lalu kemudian dari teman-teman luar LDI, artinya bukan LDI, ada beberapa masjid itu 4-5 masjid untuk mengajak. Karena itu lapangan statusnya punya lapangan desa, ya mintanya untuk gantian. Dan ternyata akhirnya sekarang bukannya 5 masjid, diikuti berbagai masjid di sekitar desa. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, masih dengan keluh kesah jamaah, masih dengan menampung aspirasi jamaah tentang masalah korban. Ya, walaupun dalam pusat sudah agak mending, lebih baik lah bahasa kita, lebih baik karena sudah ada peningkatan 1 sapi untuk 7 orang.
7 orang untuk mengangkat 1 sapi. Namun masih didengarkan dari sana sini, karena saya hidup di komplek jamaah, ya tentunya masih terdengar, terutama para du'afa yang masih mengeluh, alah apa kuwi. Karena dari pengurus sendiri juga memaksakan, walaupun enggak 7 orang kudu pokoknya kurban. Sehingga yang terjadi menurut para bunglon atau menurut para orang-orang yang melaksanakan kurban itu ya ya kayak membeli daging itu aja. Yang store-nya sedikit dapatnya sedikit, yang store-nya banyak akhirnya juga dapat banyak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, ini fenomena yang terjadi dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI ketika menjelang atau ketika pembagian hewan atau daging kurban. Dan itu sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Walaupun ada pembenahan, kita akui jempol, kita apresiasi, namun yang masih terjadi di masyarakat adalah pertama, warganya dipaksa untuk melakukan berkurban, tetap berkurban, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak berkurban. Yang kedua adalah pembagian dagingnya tentunya sedikit bagi orang-orang yang nyetor sedikit. Berarti kan itu sebenarnya kalau sedikit ya katakanlah, saya nggak tahu ya hukumnya masih du'afa, sudah du'afa kemudian masih diberikan daging yang sedikit ya. Dan itu jamaah-jamaah mengeluh. Dan kita tahu itu ya karena kita sering berhubungan komunikasi kan kita mayoritas di sini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apa sih esensi kurban itu? Kurban itu sebagai perwujudan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya juga kemampuan juga. Kalau misalnya nggak mampu, ya ulama memberikan audur. Yang nggak mampu ya sudah nggak mampu. Karena kurban itu ada ketentuan tersendiri. Karena kurban itu ada ketentuannya. Tidak pokoknya seperti infak biasa, nggak mampu 10.000 ya 5.000. Nggak seperti itu. Anda itu aneh. Teman-temanku yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LD itu aneh. Sementara infak persenan Anda tentukan 10%. Anda mengikuti aturan dari imam. Sementara kurban seharusnya ada aturan seperti itu, tidak diikuti, kan aneh. Kurban jelas ada contoh dari Nabi, ya, fi'liyahnya Nabi, qauliyahnya Nabi, takririyahnya Nabi, hamiyahnya Nabi. Artinya itu adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara infak persenan mana? Dalilnya mana? Kan nggak ada. Nah, kan nggak ada. Begitu ketatnya mengatur sesuatu yang kebalik. Biasanya ada ketentuan dari syariat, dan itu pun ketentuan itu kemudian nggak mengikat sih, artinya ya monggo, tetap ukurannya mampu atau tidak, itu aja Anda memaksakan. Sementara yang tidak ada ketentuannya 10%, tidak ada ketentuan infak persenan, Anda mengikuti ketentuan amirnya. Sehingga ketentuan itu 7 orang dilanggar, tapi yang nggak ada ketentuan dibuat ketentuan sendiri, infak persenan misalnya. Ini kan aneh saudaraku semua. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, dimanapun Anda berada ya, ayo berpikir ulang, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Bagaimana kita semua dalam beribadah itu memang ketakwaan kita. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah nggak butuh darah, Allah nggak butuh daging, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah membutuhkan ketakwaan dari kalian. Ya. Jadi sahabat-sahabat, teman-temanku yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI, pertama saya sarankan untuk korban dilihat mampu atau tidak. Yang kedua adalah pembagiannya, ya setidaknya tidak sama tapi dikasihlah, enggak lah, jangan terlalu mencolok banget. Karena di desa itu dititeni uang,
Wong anggere sing pengurus-penguruse sangu kresek, sangu kresek apa sangu sak dalam bahasane wong Lamongan jenenge sak, nek wong kene jenenge kresek. Anu karung, giliran jamaah-jamaah biasa cuma dikasih sak plastik kecil itu aja. Kan terlalu nyolok banget seperti itu. Ya, itu saudaraku semua, sahabat-sahabat, hanya mengoreksi sedikit saja. Semoga membuka akal sehat, membuka akal waras. Dan ini yang pertama yang memang karena ketaatan. Aturan-aturan seperti itu muncul karena ketaatan. Ketaatan ini sebagai model atau sebagai apa namanya bahasa istilahnya untuk melindungi hizbiyah, untuk melindungi takfiriyahnya. Sehingga di dalam itu maksud seakan-akan dialah yang paling beribadah, dialah yang paling berkorban, dialah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, dan dialah yang mencocok ke sunnah, dan yang paling parah adalah dialah ada jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka. Selamat akal sehat, selamat akal waras, dan selamat akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات